Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kimia itu Ganjil, bocoran soal TKA Kimia bagian yang ke-5 ini ya, nomor 21 sampai 25. Seperti apa soalnya? Langsung aja. Ada data terkait dengan minyak bumi, kemudian kita disuruh membandingkan titik didihnya begitu. Nah, untuk tahu titik didih, terutama golongan hidrokarbon, kita harus tahu strukturnya dulu. Kita gambar semuanya ya. Ini adalah butana, ini metilpropana, ada lurus, ada yang bercabang, maka titik D-nya cenderung lebih tinggi yang lurus karena dia lebih mudah terpolarisasi. Maka yang pertama nilainya benar. Untuk yang kedua, ini punya satu cabang, ini punya dua cabang. Yang lebih terpolarisasi itu adalah yang cabangnya lebih sedikit, maka yang 2 metilbutana titik D-nya harusnya lebih tinggi. Maka pernyataannya menjadi salah. Heksana lurus, metilpentana cabang juga yang lebih tinggi adalah yang lurus. Sehingga yang ini benar. Nah, ini terkait dengan asam basa, membentuk buffer, ada asam asetat, ada natrium asetat. Berarti campurannya sudah bersifat buffer. Ini enak kalau sudah bersifat buffer, tidak perlu membuat reaksi asam basanya. Langsung dimasukkan datanya. Karena buffer asam rumusnya adalah H plus dikali sama dengan Ka dikalikan konsentrasi asam dibagi konsentrasi ion konjugasinya. Masukkan angkanya. Ka-nya 10 min 5. Kalau ini kita nggak perlu pakai volume, nggak apa-apa ya, langsung konsentrasi dipakai. Berarti ini 0,1, ini juga 0,1, maka nilainya tinggal 10 pangkat min 5. Kalau H plusnya 10 min 5, payahnya gampang. Dimasukkan ke rumus min log H plus, ketemunya adalah 5. Nomor berikutnya, ini baru yang berhubungan dengan reaksi asam basa. Yang diminta adalah campuran mana yang menghasilkan pH netral. Netral itu berarti pH-nya 7. Dan kebetulan campuran yang digunakan adalah asam kuat, ada basa kuat. Jadi enak. MgOH itu sebenarnya basa lemah. Kita nggak bisa pakai itu ya. Nah, gimana cirinya agar kita ketemu netral jika asam basa direaksikan? Yaitu saat mol asam sama dengan mol basa. Untuk mendapatkan mol asam mol basa, itu kita gunakan rumus ini. M1V1 sama dengan M2V2 ditambah ini. N itu adalah valensi. Kalau asam berarti banyaknya H+, kalau basa berarti banyaknya OH-. Kita langsung pakai data yang pertama misalkan. HCl dengan NaOH. H plusnya 1, berarti 1. Konsentrasinya 0,1, volumenya 10. Yang basa, NaOH 0,2, 10, OH-nya juga 1. Kalau dikali nilainya kan nggak sama. Berarti ini tidak akan netral karena akan menyisakan yang basah. Untuk yang kedua misalnya, langsung benar yang dua ya. 1 itu dari jumlah H plusnya, 1 ini, NaOH-nya, begitu. Ini tak balik ya, NaOH-nya yang 1. Terus ini 0,2, volumenya 10. Kalau yang ketiga, ini 0,1, ini 10. Lah, hati-hati H plusnya ada 2. Kalau ini kita hitung nilainya sama, maka mol asam sama dengan mol basa. Jika bereaksi di sini nanti akan habis gitu ya. Soal berikutnya, ini berhubungan dengan asam asetat, ada data 0,6 gram, diminta untuk mendeteksi 3 pernyataan ini benar atau salah. Berarti kita mulai dari menghitung molnya dulu. Molnya asam asetat yaitu massa dibagi MR 0,6 per 60. MR-nya 60 ya kalau kita hitung CH3COH ini. Ketemunya adalah 0,01 mol. Terus kita hitung konsentrasinya dibagi dengan volumenya 1 liter, berarti tetap 0,01 molar. Dia asam lemah. Maka rumus untuk mendapatkan H plus adalah akar Ka dikali Ma. Ka-nya 10 min 6 dari sini. Konsentrasinya ini 10 pangkat min 2. Kalau dihitung ketemunya 10 pangkat min 8. Diakarkan 10 min 4. Berarti pH-nya adalah 4. Benar ini kalau pH-nya 4.
Tapi ini salah, konsentrasi H plusnya tidak 10 min 6, tapi 10 pangkat min 4. Berarti ini benar, ini salah. Yang berikutnya tinggal mencari ini ionisasinya. Bagaimana mendapatkannya? Itu dari rumus H plus. Rumus H plus ada dua macam untuk asam lemah, yaitu alfa dikali Ma atau akar Ka dikali Ma. Ini sama-sama mencari H plus untuk asam lemah. Masukkan angkanya, alfa itu adalah ionisasinya. Begitu, akar-akarnya hilang kita kuadratkan. Yang ini menjadi alfa kuadrat Ma kuadrat, ini Ka dikali Ma karena akarnya hilang. Boleh dieliminasi. Alfa kuadrat kali Ma sama dengan Ka, sehingga alfa kuadratnya adalah Ka dibagi Ma. Ka-nya sama ya, 10 min 6. Konsentrasi asamnya, yuk ini tadi yang kita hitung di sini, 10 pangkat min 2, ketemunya adalah 10 pangkat min 4. Terus diakarkan, ketemunya 10 pangkat min 2, ini sama dengan 1%. Sehingga yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Yang dua, salah. Ini juga soal yang tak ambil dari web TKA. Stoikiometri ini ada 3 kemungkinan, kemudian kita disuruh kombinasi mana yang benar agar menghasilkan 1,435 gram padatan perak klorida. Maka langkah yang dilakukan adalah menghitung molnya dulu yang dihasilkan ini, yaitu massa dibagi MR, MR-nya dihitung dulu ya, nanti ketemu 143,5, ketemunya 0,01 mol atau 1 milimol. Kalau sudah, kita harus mencari reaksi kombinasi ini yang menghasilkan 1 milimol. Nah, kemungkinannya ada begini. Nah, kalau yang kemungkinan pertama, 5 milimol A berarti 5 kali 1, 5 milimol. 5 kali 1 juga 5 milimol, ketemunya 5 milimol AgCl. Berarti ini tidak masuk kategori. Gitu ya. Kalau yang ini, oh ini 10. Kalau yang ini bagaimana? Ini ketemu ya. Ini ketemunya 10, ini juga ketemu 10, maka sisanya 10, ini yang masuk. Kalau yang ini nilainya 20, maka ini tidak masuk. Ini harusnya 10 milimol ya, bukan 1 milimol. 10 milimol, ini juga 10 milimol. Jadi yang benar adalah data yang kedua. Maka kombinasi yang pertama itu salah, kombinasi yang kedua itu bisa, kombinasi yang ketiga itu tidak bisa. Karena di sini menghasilkan 5 mol, di sini menghasilkan 20 mol, kalau di sini 10 milimol. Ini yang bisa. Demikian untuk bagian yang kelima. Sampai ketemu lagi di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.